Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya dengan judul Adik Kurniawan Dikur dengan saya sendiri Adikur. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa menampilkan video saya karena keterbatasan ini dan itulah. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngonten lagi setelah 1 pekan ya saya nggak ngonten. Daripada nggak ngonten banget saya mau ya mendingan ada konten lah ya walaupun cuman ngobrol kayak gini. Hari ini saya mau ngebahas tentang apa sih keinginan kita di masa tua? Atau mungkin apa sih keinginan kita? Apa sih tujuan kita? Hal ini bukan serta-merta saya bikin konten ini, tapi kemarin itu terdengar suara dari tetangga sebelah, yang mana tetangga sebelah ini jauh lebih mapan dari saya, jauh lebih tua pastinya. Jadi kepikiran gini, karena tetangga saya ini mereka udah pada tua, tapi mereka adalah orang yang sangat-sangat berkecukupan atau mungkin bisa dibilang lebih gitu. Kalau hari ini saya misalnya pengen membeli sesuatu, nah saya harus nabung dulu beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Tapi kalau mereka ya tinggal beli, hanya saja tetangga ini sudah tua dari segi umur. Nah, kemarin itu saya mendengar ada sedikit cekcok lah ya. Saya nggak tahu kenapa ya itu. Rumahnya besar, besar banget, tapi ketika mereka cekcok kok kedengeran ke sini ya, entah apa yang sedang dicekcokkan, yang jelas suaranya terdengar sampai rumah saya. Padahal rumahnya ini beberapa tingkat dan sebenarnya kenapa disebut tetangga karena rumahnya gede, halamannya gede. Jadi kalau apakah berpinggir-pinggiran dengan rumahnya? Sebenarnya enggak. Saya malah itu hanya berpinggiran apa ya, bersisian dengan halamannya. Karena saking gedenya ya mau nggak mau bisa disebut tetangga karena saking gedenya. Saya jadi ini kepikiran gitu. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Apa sih tujuan kita gitu? Padahal ini kajian yang sering diulang-ulang ketika saya kuliah, sering saya temukan di kajian-kajian di teman-teman di kampus-kampus lain. Jadi seolah-olah ketika saya melihat tetangga saya yang kaya tapi sudah berusia tua, jadi callback buat saya gitu. Um, harus mempertanyakan lagi untuk apa sih kita hidup? Buat apa sih kita hidup? Tujuan kita hidup apa sih? Karena kalau tujuan kita mencari kekayaan, saya kemarin membandingkan gitu. Kalau seandainya emang benar hidup kita mencari kekayaan, saya bandingkan dengan tetangga saya yang mereka sudah tua, tapi secara finansial luar biasa mapan. Jadi kepikiran begini, kalau seandainya saya nanti tua dan kaya, ya saya nggak nolak sih. Eh, setelah itu apa gitu? Setelah itu apa? Ketika saya tua kaya, setelah itu apa? Emang sih ketika saya tua dan kaya, ya saya tidak akan menyusahkan anak-anak saya. Saya tidak akan kepikiran buat kesulitan, kepikiran buat beli ini itu misalnya. Enggak, sorry. Maksud saya nggak akan pusing gitu mikirin mau beli ini itu gitu. Mmm, misalnya saya pengen beli makanan yang emang bergizi nih buat ketika saya tua. Kan kalau punya uangnya tinggal beli aja, nggak akan nyusahin anak, nggak akan nyusahin cucu atau siapapun lah. Tapi di sisi lain saya melihat, bahwasanya apa yang mereka nikmati, apa yang orang kaya nikmati di masa tua, kadang tidak lebih dari apa yang saya nikmati. Contohnya begini, saya hari ini makan 1 piring, 1 atau 2 cukil nasi ditambah lauk pauk dan itu kalau kita makan ketika lapar ya nikmat sekali kan. Walaupun kangkung dan asin misalnya, mungkin berbeda dengan mereka kan lauknya. Paling juga nasinya sama tapi lauknya beda. Tapi mereka juga makan makanan itu ya paling sepiring 2 piring aja porsinya. Gak beda jauh sama saya. Ketika mereka tidur, tidur mereka di atas kasur yang mungkin lebarnya juga nggak jauh beda dengan kasur yang saya tempati hari ini. Paling mentok seandainya misalnya kan itu sama suami istri,
kasurnya lebarnya 2 meter kali 2 meter, apa 2 kali 3 meter misalnya. Kalau yang saya cuman 1 kali 2 meter misalnya kayak gitu. Eh ya sama aja gitu tidurnya merem, dan nggak untuk menikmati tidur kan kita nggak harus guling-guling agar menikmati spring bed yang lebar gitu. Ya tidur tidur aja gitu kayak gitu. Paling juga kalau kita motah, apa sih motah teh? Kalau kita banyak gerak ketika tidur ya paling juga cuman beberapa sentimeter kita geraknya kan. Kalaupun ada yang sampai gerak-gerak ya paling juga 2 kali 3 meter spring bed gitu udah cukup, kasur ya. 2 kali 3 meter kasur udah cukup. Jadinya terus ya jadinya saya kepikiran gitu. Oh iya ya, kenikmatan yang saya punya dan kenikmatan yang mereka punya kok ngejauh berbeda. Apalagi ketika masa tua kan biasanya banyak pantangan buat makan ini itu. Sekarang saya masih muda lah, ya masih di bawah 30. Makanan yang saya makan kayaknya jauh lebih bervariasi ketimbang mereka. Walaupun mungkin ketika mereka muda juga banyak makannya ya, banyak variasi yang mereka makan. Tapi ketika tua kan kebanyakan dari kita juga pasti makannya banyak yang harus dibatasi. Terus ya juga kalau udah tua walaupun banyak uang juga kalau mau wisata, kalau mau warawiri, kayaknya juga nggak akan selincah ketika muda. Jadi kepikiran kemarin tuh, sebenarnya apa sih tujuan saya nah, di dunia ini gitu? Apakah kepikiran lagi ya? Apakah nanti ketika tua yang saya idamkan itu seperti itu? Mapan secara finansial, kalau mau beli tinggal lirik-lirik, tinggal gesek gitu karena punya kekayaan yang ditumpuk, punya tabungan yang cukup misalnya. Nah, untuk menjawab itu kayaknya saya harus callback lagi ke sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa? Siapa sih yang menciptakan manusia? Ngasih tujuan nggak sih? Saya mau bahas itu. Karena sangat penting sekali agar kita mengetahui gitu tujuan akhir kita, minimal tujuan kita nanti di masa tua tuh mau seperti apa. Kita harus tanya dulu, kita tuh berasal dari mana, siapa sih yang nyiptain kita, kita tuh buat apa sih gitu di dunia ini, agar kita tidak salah menentukan tujuan di masa tua kita. Karena seringkali kita tuh waktu SMA atau kuliah mungkin teman-teman sendiri pernah ikut kajian lembaga dakwah atau seminar-seminar tentang dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup kita akan kemana. Tapi materi ini sebenarnya harus sering kita ulang. Kenapa? Karena manusia sifatnya pelupa dan dia mengejar apa yang ada di depan matanya. Sedangkan kehidupan setelah kematian itu kan gak kelihatan. Sangat penting kita untuk callback lah bahasa saya, bahasa pencinta sinema itu teh. Saya pekan depan akan membahas di video selanjutnya. Dari mana sih kita berasal? Ya, saya akan bahas dari mana kita berasal agar kita tidak melupakan asal kita. Jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya. Oke, untuk saat ini saya cukupkan saja dulu ya sampai sini. Lumayan nih, udah mau 10 menit. Sebelumnya makasih udah datang ke channel ini. Saya nggak maksimal untuk membuat konten di sesi ini. Saya minta maaf. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Yang benar itu dari Allah. Kalaupun ada kebaikan yang keluar dari mulut saya, semata-mata itu juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. See you lagi. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.